Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, bagaimana kabar hari ini? Baik, hari ini kita akan mengikuti perkuliahan baru di mata kuliah Arbitrase Syariah yang merupakan mata kuliah kelanjutan dari mata kuliah ADR. Apa itu ADR? Resolution atau alternatif penyelesaian sengketa, khususnya dalam mata kuliah ini yakni mata kuliah Arbitrase Syariah. Nah, sebelum kita masuk pada materi, tentu di awal perkuliahan harus kita sampaikan adalah rencana pembelajaran semester, ya, atau disingkat menjadi RPS. Di dalam RPS sudah kita tuliskan, dan silakan teman-teman bisa mengakses RPS ini melalui WA yang sudah saya share, ataupun nanti bisa buka akses melalui e-learning. Jadi di e-learning sudah kita upload dan silakan bisa diakses, ya. Nah, terkait dengan bagaimana capaian pembelajaran Arbitrase Syariah ini, tentu teman-teman bisa dilihat di melalui layar bahwa tujuan daripada mata kuliah ini dalam rangka memenuhi profil lulusan menjadi seorang arbiter. Nah, ini sebelum masuk pada mata kuliah kemahiran litigasi, non litigasi, teman-teman juga harus mengikuti mata kuliah Arbitrase Syariah ini, ya. Makanya ini CPM sub CPMK-nya, CPMK 1, 2, 3 ini masuk menjadi mata kuliah yang harus teman-teman ikuti dan harus dikuasai oleh masing-masing mahasiswa. Nah, ini ada sub CPMK-nya saya bagi menjadi 12 sub CPMK. Nah, ini menjadi landasan pembagian kelompok teman-teman di dalam menyusun makalah. Ini sudah ada CPMK 1, 2, 3 sampai dengan 7, sehingga nanti terbagi menjadi dibagi-bagi menjadi sub CPMK ada 12. Ini memang terkesan bagi mahasiswa agak asing, tapi memang harus kita sampaikan, ya. Kemudian sudah kita sampaikan juga referensi, walaupun di layar saya kira sudah jelas, ya, dan bisa dibuka melalui RPS masing-masing. Ada beberapa referensi yang sudah kita sampaikan melalui RPS. Silakan nanti bisa diakses, dicari buku-bukunya melalui perpustakaan Fakultas Agama Islam. Kalau ada pertanyaan misalkan, Pak, pakai referensi selain ini boleh nggak? Boleh, ya. Referensi yang selain ada di RPS silakan nanti bisa ada, karena tentu teman-teman pasti memiliki akses referensi yang lain yang barangkali juga mendorong atau bisa melengkapi teman-teman di dalam penyusunan makalah. Kemudian selanjutnya, bahwa perkuliahan Arbitrase Syariah ini nanti akan dilaksanakan 16 kali pertemuan. Hari ini pertemuan pertama menyampaikan terkait dengan RPS, sekaligus termasuk ada kontrak perkuliahan. Apa kira-kira kontrak perkuliahan kita? Yakni setiap mahasiswa nanti harus mengikuti perkuliahan kurang lebih 75% dari seluruh kehadiran. Kemudian di dalam penilaian juga sudah kami paparkan, ada penilaian, bobot penilaian sudah kita scoringnya sudah ada. Misalkan minggu pertama itu ada 2,5%. Kemudian pertemuan kedua ada bobotnya 5%, sampai pada nanti pertemuan ke-16 itu bobotnya sudah ada. Ujian akhir semester nilainya 20%, ya. UTS sudah ada di sini, nilainya 12,5%. Tentu hal ini bukan berarti teman-teman yang merasa aktif
di kegiatan-kegiatan lain tidak memungkinkan untuk mendapatkan nilai yang maksimal, nah nanti bisa dimanfaatkan waktu-waktu yang lain, mungkin untuk mengikuti organisasi. Yang penting teman-teman harus siap ya, secara organisasi teman-teman aktif dan di akademik juga aktif, apalagi bagi teman-teman yang memiliki atau mengikuti program beasiswa tentu harus lulus di semester 8. Kalau tidak, siap-siap teman-teman akan dikenakan biaya tambahan di dalam perkuliahan. Oleh karena itu, saya menghimbau teman-teman semuanya, harapannya baik yang sudah hari ini semester 6 tentu harus sudah memiliki judul agar nanti di semester 8 bisa lulus tepat waktu. Ini sedikit terkait dengan RPS atau rencana pembelajaran semester. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Pak, Oke, Mbak Nisa. saya bertanya Pak, kan tadi Bapak sudah menjelaskan tentang kontrak kuliah, kontrak kuliah di dalam kuliah ini. Nah, bagaimana di dalam 100% ini saya hanya mau bersemangat karena saya memiliki banyak kegiatan di luar termasuk organisasi dan lain-lain. Apakah saya mendapatkan dispensasi keringanan? Oke, saya memang di dalam kontrak perkuliahan ada paling tidak 75% kehadiran. Ini ada case atau kasus tertentu bagi teman-teman yang aktif di organisasi maupun kegiatan-kegiatan di kampus lain atau program-program yang dibuat oleh Kemendikbud. Misalkan teman-teman ada yang mengikuti kampus mengajar, tentu hal ini nanti bisa ditoleransi dan masih dalam batas-batas yang wajar. Kalau teman-teman aktif di organisasi internal, tentu setiap kegiatan yang menyebabkan teman-teman itu meninggalkan perkuliahan harus ada surat izin resmi dari lembaga atau dari organisasi di mana teman-teman ditugaskan. Misalkan dari saya ini kan aktivis bagus ya di MC-nya, suruh diminta untuk MC di mana-mana, maka harus ada surat tugas dari siapa yang memberikan tugasnya. Kalau yang memberi tugas dari organisasi Ormawa, silakan surat-surat dari Ormawa hari ini bahwa dengan itu ada tugas untuk jadi petugas MC di kegiatan-kegiatan seminar atau kegiatan yang lain. Itu ya. Terima kasih. Oke, masih semangat? Masih. Kok loyo? Baik, saya kira sementara untuk terkait dengan RPS, saya kira cukup ya penyampaian RPS ini, dan saya pikir silakan nanti penanggung jawab mata kuliah untuk membagi kelompoknya kelompoknya menjadi 12 kelompok. Nah, insya Allah pertemuan berikutnya silakan untuk bisa memulai diskusi. Karena apa? Metode pembelajaran kita itu tidak menggunakan teacher learning center atau dosen, guru itu sebagai pusat pembelajar. Dosen itu sebagai hanya fasilitator saja. Nah, teman-teman yang punya harus kreatif bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang kooperatif ya di dalam pembelajaran ini. Dan nanti di akhir sebelum menjelang UAS juga kita menggunakan metode problem based learning atau pemecahan masalah. Tentu di dalam mata kuliah ini kan nanti ada kasus penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui arbitrase. Nah, nanti teman-teman akan diajak bagaimana cara penyelesaian sengketa bisnis syariah. Saya kira cukup itu ya. Soal nanti dalam perkuliahan menggunakan learning atau e-learning atau menggunakan tatap muka, kita konvensional. Yang jelas kita sudah menyiapkan 2 model atau model ya, baik model tatap muka langsung seperti ini maupun menggunakan moda daring dalam jaringan, menggunakan platform Google Meet atau menggunakan Zoom meeting. Saya kira itu ya.
Kalau sudah cukup, kita akhiri untuk penyampaian RPS ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Cukup ya? Oke. Kemudian kita lanjut, langsung saja Mas Wahyudi, terkait dengan materi yang akan kita sampaikan terkait dengan pengantar arbitrase syariah. Nih, apa itu arbitrase? Nah, ini kita mengacu pada pasal 1 ya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, memang di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini masih menggunakan sengketa di luar pengadilan umum. Pada konteksnya nanti tidak hanya pengadilan umum atau pengadilan negeri yang memiliki wewenang untuk mengadili kasus-kasus sengketa syariah. Karena konteks kita itu arbitrase syariah, maka tidak hanya nanti di pengadilan negeri yang punya wewenang, yakni juga di pengadilan agama. Jadi ini kan hanya arbitrase kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Nah, sekarang arbitrase syariah itu apa? Nah, ini merupakan alternatif penyelesaian sengketa syariah di luar pengadilan. Tentu yang dimaksud di luar pengadilan agama, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan para pihak yang berkepentingan atau yang bersengketa dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Artinya, kasus-kasus yang tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah itu tidak bisa diselesaikan melalui arbitrase syariah. Syaratnya begitu. Nah ini, sebelum masuk lagi pada poin penting di dalam arbitrase syariah, perlu teman-teman pahami bahwa di dalam penyelesaian sengketa syariah itu memiliki dua jalur. Satu, ada jalur litigasi, jalur pengadilan. Yang kedua, jalur non litigasi atau di luar pengadilan. Kemudian, nah, di luar jalur melalui litigasi atau pengadilan, penyelesaian sengketa diselesaikan melalui pengadilan agama kota atau kabupaten masing-masing. Tadi melalui pengadilan tinggi agama atau PDA di tingkat provinsi masing-masing. Jika juga belum terjadi sebuah kesepakatan dan penyelesaian, maka boleh dilanjut dengan proses di tingkat kasasi atau di Mahkamah Agung. Ini sudah terakhir kali di litigasi atau pengadilan. Mahkamah Agung sebagai lembaga yang punya wewenang untuk mengadili kasus-kasus yang melalui pengadilan. Nah, kemudian yang kedua, penyelesaian melalui non litigasi atau luar pengadilan. Ada paling tidak 4 alternatif penyelesaian yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama, saya memilih konsiliasi. Yang kedua, negosiasi. Yang ketiga, mediasi. Dan yang keempat, arbitrase. Fokus kita nanti yakni pada nomor 4, arbitrase. Itu ya. Nah, kemudian ruang lingkup arbitrase syariah itu apa? Kira-kira apa saja kasus yang bisa diselesaikan melalui arbitrase syariah? Nah, yang pertama yakni terkait dengan kontrak bisnis. Ini sudah kita sampaikan juga di mata kuliah sebelumnya, di ADR juga. Ada yang pertama, kontrak bisnis. Digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari kontrak bisnis. Ini banyak sekali ya. Baik yang pertama terkait dengan pelanggaran kontrak, kemudian ketidaksepakatan atas isi kontrak, dan yang ketiga juga ada pembatalan
kontrak. Ini juga bisa diselesaikan melalui arbitrase syariah. Yang kedua, perbankan syariah. Jadi segala sengketa yang muncul dalam perbankan syariah semuanya bisa diselesaikan melalui arbitrase syariah, ya, baik dalam urusan pembiayaan macet, kalau istilah konvennya kredit, kemudian urusan penagihan, ketidaksepahaman terhadap produk atau layanan perbankan, atau ketidaksepakatan, ya, tidak sepakat dengan produk yang sebenarnya dipilih. Jadi kemarin juga ada kasus di kita kemarin, teman pinginnya itu memilih produk wadiah itu apa? Titipan. Nah ternyata rekening jadi yang muncul bukan produk wadiah yang dipakai, tapi produknya mudoroba. Otomatis setiap bulan itu ada potongan yang cukup besar, komplain lah. Ini namanya ketidaksepakatan atas produk. Jadi harapannya itu kan tabungan-tabungan yang nilainya kecil itu kan menggunakan tabungan titipan itu wadiah. Jadi teman-teman kalau menggunakan wadiah, uang 20.000 sampai mati pun utuh 20.000, ya, kalau nggak diisi, ya. Nah, tapi kalau tabungan mudoroba 100.000, 500.000, kalau nggak diisi-isi, nanti lama-kelamaan akan habis, pasti tergerus oleh biaya administrasi. Ini kan repot. Maka teman-teman biasanya kalau hanya bantuan-bantuan untuk rekening gaji payroll, itu rata-rata menggunakan rekening wadiah dengan menggunakan akad wadiah. Ini sering terjadi. Kemudian yang ketiga, ada asuransi syariah. Ternyata asuransi syariah ini juga bisa diselesaikan melalui arbitrase syariah. Memang ini masih jarang, ya, yang sampai ke ranah sengketa, ya. Nah, lanjut. Intinya bahwa sengketa-sengketa ini memang sebenarnya bisa diselesaikan melalui arbitrase, ya, walaupun masih jarang, ya. Ini menjadi PR kita semuanya, agar nanti teman-teman kalau sudah bekerja di lembaga keuangan atau bekerja di mana, ya, yang terkait dengan ekonomi syariah, asuransi atau apa, harusnya bisa memunculkan, ya, profil lulusan kita itu kan menjadi legal drafting juga, bagaimana menyusun sebuah perjanjian akad, ya, kontrak. Nah di situ kalau teman-teman tidak memunculkan kata jika terjadi sebuah masalah atau sengketa maka diselesaikan melalui arbitrase. Kalau tidak muncul ini, maka tentu, ya, sampai kiamat pun tidak akan bisa diimplementasikan arbitrase syariah di dalam penyelesaian bisnis sengketa bisnis. Nih. Nah kemudian dasar hukum arbitrase syariah ada paling tidak 1, 2, 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ini sampai hari ini belum ada undang-undang secara khusus yang menjadi payung hukum, ya, atas arbitrase syariah. Jadi arbitrase syariah itu masih menginduk payung hukumnya di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Maka harus hafal, harusnya ini mahasiswa itu harus hafal ini. Pertama tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selama belum ada undang-undang baru yang khusus di situ membahas atau menjadi payung hukum arbitrase syariah, ya tentu arbitrase syariah harus mengikuti Undang-Undang Nomor 30 ini, ya. Nanti bisa dicari, ya, sekarang sudah terbuka semuanya, ini di googling ada, nanti muncul, atau di mata kuliah kemarin sudah saya kirim, ya. Kelihatannya sudah pada lihat, kan? Belum? Sudah. Kemudian yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 21
tahun 2008 ini tentang perbankan syariah, harus hafal. Jangan sampai nanti ketika praktik di lapangan tidak tahu undang-undang ini tentang perbankan syariah. Di undang-undang ini sudah dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa diselesaikan melalui pengadilan agama, dan atau alternatif penyelesaian sengketa yang lain melalui arbitrase syariah. Nah, sebagai penguat, putusan Mahkamah Konstitusi ini juga menambah meyakinkan di tahun 2012 ini ya, bahwa arbitrase syariah itu punya peran yang signifikan terhadap penyelesaian sengketa syariah. Ini sebagai penguat. Makanya di materi kemarin kan ada bagaimana validitas hasil putusan arbitrase pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93 tahun 2012 ini, sebagai penguat saja ya, bahwa arbitrase punya peran yang signifikan. Kemudian Perma atau Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023 tentang tata cara penunjukan arbiter oleh pengadilan, hak ingkar, pemeriksaan permohonan pelaksanaan, dan pembatalan putusan arbitrase. Jadi sebenarnya di awal di Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 itu masih ada campur tangan dari pengadilan negeri soal pembatalan putusan arbitrase. Sekarang sudah mulai bahwa pembatalan putusan arbitrase ini bisa melalui pengadilan agama, karena dianggap tahun 2008 itu kan ya dianggap ya bahwa pengadilan agama itu belum memiliki SDM yang mumpuni. Banyak hakim-hakim yang belum memiliki sertifikat menjadi seorang hakim di bidang ekonomi syariah, sehingga butuh waktu. Makanya profil urusan kita kan juga muncul sebenarnya menyiapkan SDM yang betul-betul setelah ini memang begini. Untuk menjadi hakim itu kan sangat panjang, menjadi advokat juga sangat butuh waktu panjang. Tidak mungkin dengan lulus itu langsung bisa menjadi seorang hakim, kan tidak mungkin. Tetapi paling tidak kita membekali mahasiswa untuk 10 tahun, untuk 20 tahun ke depan. Teman-teman, itu kan kita itu makanya kurikulum sekarang itu kan berupaya bagaimana kita memberikan pengetahuan untuk mahasiswanya, tapi akan diimplementasikan 10 tahun, 20 tahun depan ini kan repot. Maka tugas teman-teman juga harus semakin berat, karena perkembangan teknologi juga seiring perkembangan teknologi juga akan semakin menyulitkan kita ya. Kita itu kan kalau di tahun 2000 kan belum mengenal HP. Tahun 2000 saya itu belum ngerti HP. Saya baru pegang HP itu di tahun 2010 ya, pertama kali pegang HP. Sekarang di 2024 berarti saya baru ngerti HP itu kurang lebih 15 tahun. Beda dengan masa-masa ini teman-teman ya, yang lain soalnya setahun 2 tahun pegang HP. Makanya efek di dalam hukum juga begitu. Hukum itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya ini konteksnya di penunjukan arbiter juga, bahwa siapa yang berhak untuk menunjuk arbiter, ya, siapa yang berhak? Tentu bisa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Nah, melalui peraturan Perma ini sebenarnya pengadilan juga memiliki wewenang untuk memberikan tugas menunjuk arbiter. Ya. Kalau teman-teman mau menyelesaikan melalui Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional, maka ya nanti dalam bentuk majelis arbiter semuanya akan ditunjuk oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional. Tetapi kalau memang menyelesaikannya dengan menggunakan 2 arbiter, kalau Basarnas kan menggunakan
majelis arbiter, artinya ada 3, pihak 1, pihak 2, dan pihak netral. Ini nanti menjadi sebuah majelis arbiter. Tapi kalau yang ini yang dimaksud itu penunjukan arbiter kayak kuasa hukum. Siapa yang akan menjadi kuasa hukumnya? Nah, kalau dalam advokasi kan berarti kuasa hukum, tapi ini maksud adalah arbiter. Siapa yang menunjuk? Boleh dimintakan dari pengadilan agama masing-masing. Soal penunjukannya aja, secara formalnya begitu. Kemudian ini juga sebenarnya nih keliru ya. Harusnya ini yang disampaikan dulu terkait dengan peraturan atau perma Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016. Ini ya, sebelum ke 2023 sebenarnya ini harus disampaikan dulu, nomor 14 tahun 2016 ya, tentang bagaimana penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah. Saya ulang sedikit tadi bahwa penyelesaian sengketa syariah yang awalnya mendapatkan legalitas dari pengadilan negeri setelah munculnya Perma ini nomor 14 tahun. Sebagai penguat juga ada SK MUI nomor 2003 ya, terkait dengan pendirian Badan Arbitrase Syariah Nasional. Ini merupakan lembaga satu-satunya ya, satu-satunya di Indonesia yang secara legal bisa menyelesaikan sengketa syariah gitu. Nah, asasnya ini sudah ada asas kesepakatan, asas musyawarah, limitatif, dan asas final dan binding. Nah, ini yang final dan bindingnya ini yang tentu teman-teman harus dipahami. Final itu apa? Apa final itu? Final dan binding. Final artinya tidak ada upaya hukum lain. Kalau binding berarti mengikat kedua belah. Terima kasih. Ini selesai. Tapi nanti yang ini teman-teman harus yang terakhir terkait dengan asas juga harus dihafalkan. Asas-asas ini termasuk yang ketiga, final dan binding. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira cukup ya, karena sudah waktunya, dan mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jangan bosan-bosan untuk mengikuti perkuliahan saya ya, dari semester berapa? Dari semester 2 ya, bahkan semester 1 mungkin ya, sampai semester 6 ini ketemu dengan saya. Mengingat saya dosen di program studi hukum ekonomi syariah, bukan dosen di prodi-prodi lain, sehingga saya berpesan ya jangan bosan untuk mengikuti perkuliahan saya gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.